Mangga para matur Gus. Sebelumnya mohon maaf. Cuman ini karena apa? Saya ketitipan pertanyaan ya. Gini Gus, seumpamanya ada seorang anak mau menikah, anaknya ini perempuan. Cuman yang jadi masalah si calonnya ini non Muslim. Nah, pertanyaan saya, apakah orang tuanya itu wajib jadi wali atau mewakilkan atau gimana Gus? Petunjuk Gus, petunjuk. Perempuannya muslimah, calonnya itu non muslim. Ini sama-sama pengen menikah, sama-sama dengan pendiriannya. Nah, itu yang calon laki-laki non muslim dulu siap masuk Islam enggak? Katanya dulu nggak mau, terus belakang ini katanya mau, cuman setelah menikah mau kembali lagi ke agama semula gimana? Tapi mungkin apa? Nah, tapi untuk pernikahan itu kan syaratnya harus seagama, seagama muslim dan muslim, atau yang laki-laki ahli kitab, yang perempuan muslimah. Tapi ahli kitab itu yang sekarang nggak ada kan ahli kitab. Saatnya ahli kitab itu benar-benar ahli kitab yang apa? Yang asli. Dan itu pun yang laki-laki harus yang muslim, yang perempuan yang ahli kitab. Nggak boleh dibalik yang laki-laki ahli kitab dan perempuan yang muslimah nggak boleh. Nah sekarang kan agama Kristen atau agama Yahudi yang sekarang itu bukan lagi ahli kitab. Soalnya apa? Soalnya Injil yang sekarang itu sudah berubah daripada Injil yang dulu. Jadi itu sekarang nggak ada lagi yang ahli kitab. Itu pun kalau orang sekarang memang masih ada ahli kitab, itu yang boleh yang laki-laki yang muslim, yang perempuan yang ahli kitab. Tapi karena sekarang itu ahli kitab itu sudah tidak ada, maka ya sama sekali nggak boleh nikah antara muslim dan Nasrani, itu nggak boleh. Dan seorang wali itu mempunyai hak. Seorang wali ada wali musbir. Wali musbir itu apa? Nanti ayah dari gadis tersebut adalah wali musbir. Ketika gadis tersebut masih gadis, belum janda. Ketika masih gadis itu seorang ayah itu menjadi wali musbir. Wali musbir itu berhak untuk memaksa gadisnya. Jadi masalah jodoh itu hak wali musbir. Beda kalau dia sudah janda, dulu pernah menikah lalu cerai, yaitu walinya bukan lagi wali musbir. Jadi kalau seorang ayah itu mau menikahkan anaknya yang sudah janda itu harus seizin apa? Seizin anaknya. Karena gelem ora tak nikahi karo iki. Yo gelem lah. Baik nanti menikahkan. Tapi kalau gadis itu nggak harus minta izin ke anaknya, langsung nikahkan dulu, sudah sah. Tapi kalau kasusnya itu yang laki-laki non muslim, yang perempuan itu muslimah, itu wajib ditolak. Karena saatnya harus sekufu muslim sama muslimah. Wanita baik-baik dengan perempuan baik-baik. Setelah nikah balik. Nah itu kalau kok benar-benar si laki-laki kok masuk Islam dan itu tidak ada yang tahu masuk Islam, pura-pura tidak, lalu setelah itu nikah dengan yang perempuan, kok setelah itu kok kembali ke agama semula, itu langsung fasih, nikahnya langsung rusak nikahnya, otomatis langsung cerai. Jadi
langsung fase nikah, rusak nikahnya. Kok enten mati? Siapa aja ya? Mau minta pendapat soal Oh ya. akidah. Ya, ya. Kan ada ungkapan dalam akidah itu siapa yang mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya. Iya, iya. Nah, sedangkan dalam manusia itu ya setiap orang itu berbeda-beda dalam memahami dirinya. Nah, dalam hal ini pemahaman terhadap Allah, apakah setiap orang itu memang juga berbeda-beda? Misal, taruhlah misal saya, misal yang mengenal Allah itu luasnya itu misal sebesar bumi kayak gitu lah. Sedangkan teman saya mengenal Allah itu sebesar matahari kayak gitu kan, itu lebih besar kayak gitu. Apakah setiap apa ya orang itu memang berbeda-beda dalam memahami Allah itu, dan apakah yang terakhir itu dan batas dan Allah itu keberadaan Allah itu apakah di luar batas pemahaman manusia? Wajibannya bodoh. Oh iya. Jadi maksud dari ma'arifah nafsah al-qalba, siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Itu maksudnya mengenal hakikat dirinya. Oh, hakikat dirinya itu dulu pernah tidak ada. Biar aku ke orang ono lebar itu yang lain. Berarti saya itu adalah sesuatu yang baru. Biar aku aku kere saiki kok sugih. Oh, berarti ono sing wae rezeki. Biar aku ora ono saiki kok ono, oh berarti ono sing menciptakan. Jadi mengenal hakikat dirinya. Mengenal apa? Kelemahan dirinya. Mengenal kelemahan dirinya, oh saya itu ternyata begini-begini. Itu berarti ada yang mengatur. Nah, kalau seperti itu maka kita akan mengenal Tuhan kita. Oh, berarti Tuhan itu yang maha mengatur, maha menciptakan. Tuhan itu yang memberi rezeki. Karena saya dulu nggak ada, sekarang ada. Dan Tuhan yang mengatur hidup saya, Tuhan yang memberi rezeki saya. Itu maksudnya ma'arifah nafsah al-qalba. Nah, maksud dari itu Tuhan itu besarnya itu seberapa? Nah, itu makanya di sini ada sifatnya Tuhan adalah salah satunya mukhalafatu bil hawadits. Allah itu berbeda dengan selainnya, dengan makhluknya. Makhluk itu ya semuanya selain Tuhan itu makhluk. Berarti nggak bisa dibayangkan Allah itu sebesar bumi. Berarti menyamakan besarnya Allah dengan bumi. Itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Allah itu sebesar matahari. Berarti menyamakan Tuhan dengan besarnya matahari. Itu berarti menyamakan Tuhan dengan makhluk. Allah itu tidak seperti itu. Nah, seperti apa? Bayangkan ini bagaimana kan? Nggak usah dibayangkan karena nggak bakal bisa ketemu. Karena apa yang kita bayangkan, sebesar apapun yang kita bayangkan, itu yang kita bayangkan itu juga makhluk. Padahal Allah itu tidak sama dengan makhluk. Jadi kita mau membayangkan sebesar apapun, bentuknya seperti apa, itu yang kita bayangkan dalam pikiran kita itu juga makhluk. Karena kan semua selain Allah itu makhluk. Padahal Allah itu mukhalafatu bil hawadits. Lalu masalah Allah itu bertempat di mana ya? Jadi Allah itu mempunyai sifat yamuhu binafsihi. Yamuhu binafsihi itu apa? Ya tidak membutuhkan selainnya, bertempat dengan zatnya sendiri. Karena apa? Karena Allah tidak sama dengan kita. Kalau kita itu kan jemiah, suatu benda. Benda itu butuh ruang, butuh waktu. Selalu terikat dengan ruang dan waktu itu benda. Tapi Gusti Allah tidak sama seperti itu. Gusti Allah bukanlah jirim,
bukan benda, maka tidak terikat dengan ruang, tidak terikat dengan waktu. Gusti Allah tidak membutuhkan ruang, juga tidak membutuhkan waktu, karena qiyamuhu binafsihi, bertempat dengan dirinya sendiri. Dan itu pun kalau kita membayangkan, nggak bisa dibayangkan, karena sejauh apa yang kita lihat kan selalu berpisah antara ruang dan waktu. Dan kalau kita bayangkan sesuatu yang tidak terikat dengan ruang dan waktu, bagaimana ya? Yang bisa membayangkan, karena bayangan kita kan sesuai dengan apa yang pernah kita lihat, gitu kan? Ya karena kita nggak pernah melihat Allah, yang nggak bisa bayangkan Gusti Allah. Ya intinya kita jangan membayangkan zatnya Allah, itu jangan, karena nggak akan pernah bisa. Yang kita kenal dari Gusti Allah atau dengan mengenal sifat-sifatnya. Berbuat dengan Gusti Allah yang 30 itu Asmaul Husna itu dipahami sifatnya begitu. Jadi kita mengenal Allah dengan sifat-sifatnya Allah. Tidak bisa kita membayangkan zatnya Allah bagaimana, itu tidak bisa. Karena kita belum pernah melihat Gusti Allah. Kan setiap orang beda-beda. Adanya itu misal ya, katanya kan seperti contohnya orang mati itu. Orang mati kan sebenarnya itu ada. Dia ada, cuma beda dimensi antara yang hidup sama yang mati itu loh. Jadinya kan dalam memahami keberadaannya itu kan kita kadang beda-beda setiap orang itu. Nah itu yang kadang itu susah, yang terutama saya sendiri gitu ya. Seperti saya itu belajar gitu soal akidah, tapi nggak nyampe, nggak mantep Nah, nganu persentase perbandingane antara wong tiyang siji kali siji niku kudu padha napa mboten niku wonten niku. Nah, kan kewajibane kan sami kudune iki. Dalam ilmu tauhid itu kita tidak boleh membayangkan Allah, itu nggak boleh. Tidak boleh membayangkan Allah itu yang bagaimana, itu tidak boleh. Maksudnya membayangkan zatnya, membayangkan bentuknya, membayangkan itu tidak boleh. Itu malah haram. Kenapa seperti itu? Karena tidak akan pernah bisa. Karena kalau kita membayangkan Allah seperti ini, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, menyamakan Allah dengan apa yang kita pikirkan, kita bayangkan. Kalau Allah itu seperti itulah. Caranya kita mengenal Allah itu tidak dengan membayangkan bentuknya, tidak dengan membayangkan zatnya, tapi dengan mengenal sifat-sifatnya. Mengenal itu ya mengenal sifat-sifatnya Gusti Allah, wujud, tidak, bakok ya. Gusti Allah itu wujud, dan wujudnya juga sama dengan wujud kita. Gusti Allah itu kidangnya juga sama dengan kidang kita. Nah cuma sifat-sifat itu karena kita mengenal Allah. Tidak boleh kita lebih mengenal tentang zat, tentang bentuk, itu nggak akan bisa. Atas kira pengertian itu pengertian nabi nopo anu tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq gitu. Anda tahu tidak mereka itu tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Berpikirlah tentang makhluk, jangan berpikirlah tentang khaliq, tentang penciptanya. Maksudnya kalau kita ingin mengenal pencipta kita, ingin mengenal Gusti Allah, ingin makrifat dengan Gusti Allah, maka berpikirlah tentang makhluk. Berpikirlah itu ada gunung, ada laut, ada danau. Ini semuanya pasti ada yang menciptakan. Jadi dengan cara kita membayangkan seperti itu. Dan di sini berjalan. Nah, Fahdi ila nafsuka sumakta kola dengan alam Allah maksudlah kasih itu senang berarti alami kami laki itu koma selalu ada ini. Faktor
ngangen-ngangen hilang masika, ngangen-ngangen tentang diri kita sendiri. Terus setelah itu melihat alam, alamul luas masuklah, melihat alam, entah itu alam atas, langit atau bumi, dilihat semuanya. Tapi kesusahan dari kami. Nah, kita akan menemukan keindahan dari semua alam itu. Namun dari situ itu lakin bunyi koma dari ada dari itu kita akan menemukan saapi-api alam semesta itu menjadi selalu orang. Berarti itu mesti Allah sih menciptakan. Nah, maka kalau kita bisa seperti itu, bisa membayangkan makhluk-makhluk di sekitar kita. Saapi kae itu yo yen sawura ono. Sawe kae itu yo apa? Sak waktu mek peset gitu tahu bayi, tahu cilik. Jadi apa? Kalau kita membayangkan seperti itu, bayangkan tentang makhluk, kita akan mengenal Tuhan kita. Jadi membayangkan yang diciptakan oleh Allah. Nanti kita akan mengenal yang menciptakan. Tapi kalau kita langsung membayangkan tentang Allah itu tidak akan bisa. Karena ada hijab antara kita dan Allah. Berarti nak yang berdosok bayangnya Gusti Allah itu dilereni. Ampun bayangke tentang dati, tapi bayangke tentang sifat-sifat Gusti Allah. Jangan kita ampun ngatek bayangke kok tentang dati bentuknya Allah seperti apa, gedune sepiro niku ampun. Soalnya mesti buat bakal nemu. Soalnya apa yang kita bayangkan itu adalah makhluk. Padahal Allah itu berbeda dengan makhluk. Pas yang niku pas sholat kedah bayangaken kedah napa enget dateng Gusti Allah ngoten. Terus caranipun enget dateng Gusti Allah niku yo bos pundi nggih menawi bayangaken mawon niku boten angsal to. Sing boten angsal membayangkan tentang bentuknya Allah, tentang gedenya sepiro, bentuknya seperti apa itu yang tidak boleh. Tapi kita membayangkan tentang keberadaannya Allah. Gusti Allah itu wujud, Gusti Allah itu, nah itu mas-masnya Gusti Allah. Gusti Allah itu, aku ibadahnya Gusti Allah itu ningali awak dhewe. Aku ibadahnya Gusti Allah itu, aku kerontaknya Gusti Allah itu perso. Itu membayangkan seperti itu. Yang nggak boleh membayangkan tentang bentuknya Gusti Allah itu nggak bisa. Jadi sing buat asal itu bayangin tentang zati Allah gitu kan. Nggak boleh. Kados nika iki takrif ihsan anta udallaha ka anaka yarahu fa ilang tarahu fa innahu yaraka ngeten. Jadi nopo ihsan bagus ibadah yang dengan cara nopo ibadah kaya jenengan niku tinggal Gusti Allah. Jadi kita lihat ibadahnya benar-benar nopo khusyuk anteng. Nggak kok bukan sampai seperti itu, yo kita membayangkan nggak Gusti Allah itu loh. Ini kayak dewi rai solo Gusti Allah itu foto dewi. Jadi kita akan berbuat seenaknya itu nggak bisa. Wah aku anak ini itu Gusti Allah aku anak ini Gusti Allah mesti dianggap. Kaji upami buatan kemutan Gusti Allah niku nak kemutan niku otomatis buatan memori otak niku kan melihat sesuatu ngeten. Nggih. Upami buatan kan mangke njuk blayang. Blayang penting pundi-pundi kadang napa ikan sampun dilampahi seharian mawon ketinggal. Caranipun supados napa boten niku njuk bos pundi. Ya sing penting mbok sengaja ora sengaja bayar Gusti Allah itu ngene-ngene itu tapi nek begitu mama tak lewat langsung dianggap hilang Gusti Allah kita kalau itu. Sampai kita setiap kita membayang
muncul dalam pikiran kita bentuk Gusti Allah, itu kita rasa itu orang seperti itu. Itu bayangan dalam pikiran itu yang makhluk Gusti Allah tidak sama seperti itu. Tapi kadang buat bisa ngomong bayangkan teko-teko makhluk terlintas ada gitu ya. Apa yang terlintas itu buat bisa langsung kita tepis, oh itu bukan Allah. Allah tidak seperti itu. Aneh, niko Habib Toha niko kan pasing diulang niko ngerang kita tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Iya Mbak kan mikir-mikir ciptaane Allah, nek kiye Mbak mikir zati Allah ki akale ra tekak ndak nyampe ngeten wis. Wis arep beri-beri mboten saged sebab entak ijab nika nggih. Terus kabeh ciptaane Gusti Allah ki apik untuk kemanfaatan manusia di fasilitas intine ditujuke di fasilitas ibadah dhateng Allah ngeten nek nerang yo ngeten niku nek mikir Gusti Allah ku malah ngeten jarine malah nek tekak zate ngeten iki malah dengan kemutan berliwani ngeten. Kemutan Gusti Allah niku otomatis kan pikiran niku Gusti Allah. Gusti Allah niku ya Pak ningali tulisan Arab kadang gitu. Saat jenenge upami nglipur supados boten saged disupake benda ajeng anu manane kan boten ngertos. Kadang ajeng napa Wah niku wis maknane ingkang diwaos niku boten saged to. Ya bener ketika apa yang terlintas itu kan buat dosa soalnya buat sengaja toko-toko muncul tulisan Arab Allah. Nah itu langsung ditepis. Allah tidak seperti itu. Apa yang kita bayangkan itu makhluk. Kalau Gusti Allah itu pola hati halasi, langsung ditepis pikiran seperti itu. Nah, sing nopo, sing angel, nak wis bayangke dan yakin Gusti Allah itu itu ya itu sangat masalah nganu nggih. Nek kiambake pengen rasa ingin tahu be ono to Gusti Allah ki seperti apa ngono. Padahal ra kena to ngeten itu. Yuk rasa ingin tahu ono padahal sing diketahui dhewek ki kuwi kudu Gusti Allah gitu. Sing bayang-bayangke dhewek ki kudu Gusti Allah. Ning ngrikine ngoyak to. Ngoyak ngono lho. Setengahnya gambaran niku ben saged nulis ini kan ting lafal Allah niku enten sing nyiptake nggih. Nggih sing tak ajeng tepes niku mrene muncul pikiran iku oh iku pikiran iku mesti makhluk wong pikiran iku mesti untuk Gusti Allah. Jadi ngapa sing dipikir dhewe muncul pikiran ini kula tak takon ngono wae. Ngono niku sing enteng-enteng mawon mboten sak sing rumit-rumit. Tapi niki pertanyaane kula melenceng saking niki. Niki setiap hari sing kula alami nggih mungkin sedaya nggih nglampahi. Ketika kok wudu pun masorahi tangan yuk dadi nyai pun jamil ngentut niku pripun niku kecah baleni meneh saking ngajeng yuk kumu malih ngene apa teko langsung bablas kok ning ngentut saestu napa nggih napa niku ngentut dadi pas ketika wudu pun ajeng rampung wudu kok buang angin. Nah niku baleni malih mboten niku. Nggih. Oh, wis niku kan. Kula sak kok kadang-kadang ayo yakin wis pun niat wudu kan yuk. Teruske wis rasa kumu mulai mboten sak baleni kan arep. Tapi Nggih yakin niku. mama sing kaya ngoten kaya ora. Iku dianggep mboten. Oh niku berarti nganu baleni sing ngajeng. Nggih. Wudu. Iki lah, kan sing enteng wae ngono lho. Malah pengen ngerti. Malah nyai pun jamil ki ya tut ngene ya waduh. Ngeten malih. Oke. Ora manjete kan wis garek apa ngumbah kuping kok buang angin nah. Baleni malih kan niku kudune ya. Oh. Lah kok balas wis. Ora. Wong bajine jek ono, wektune jek ono. Pengalian Ngalian isu. kan ya Kang Topik. Jadi baleni Pun
Pada kudu. Ya kan sing betulane lakoni wae. Nah, ada sopiran gitu ya. Jadi mau gen masalah naos hukume niku lho dengan sing wakaf kedah mandrep terus kedah panjang kedah pendek ada kok di terjang mawon niku hukume pripun kan kadang nggih kalau sesuk teko kaya maca Quran niku terus wonten sing gen wakaf lam kedah 12 mangrep niku Gila, mau anu kedahnya katil kedah sesuai dengan apa wakaf dan wajib mantuk di mampu Jawa sih asal mantuk asal 14 wajib terus nah kalau terjak ya gila itu soal ini tak sing buat wajib wakaf dari bapak dulu aku buat nanti berarti kan kata dengan nonton itu dengan khalayak umum wis teko kudune mangrep malah 12 kudune 12 malah mangrep contohnya pas iki kan pas ajeng temenge ajeng puasa lho nggih wonten keharusan yang penting buat pas wajib wakaf kok 12 nah wajib wakaf kedah mantul tapi nak pas selesai ayat itu yang penting buat ngatain apa memori wajib wakaf itu bagus untuk ngomong apa wong kadang nggih mun wonten sing iso bener ki enten kadang kan mun panjen titel-titel senen 14 gitu to kan niku sing pun ngenten pun bener ki niku kedusan umum niku nak sing buat wajib wakaf bagus buat ngomong apa tapi ana sing wonten sing misale sing wakaf kan kedah 12 pripun kedua luwe pripun sing wonten-wonten nggih nak sing wajib bablas malah wakaf sing wajib wakaf malah bablas nanti ku dosa lalu kata saya apa ditanya yo kiai yang Jawa Timur itu sok mulang kaki cilik apa nih dengan cah tidak mau mengkosak saya ila fikura isin ila fikura sita iwas soibi ibunya soib atau soibi iya ngomong-ngomong nih coba lagi ini salah dari ila fikura isin ila fikura sita iwas soibi ngomong mau kan lagi sampai itu ini diajari ya kalau ada ayat ini mandek itu wakaf itu kan diajari yang balik ini ila fikura isin ila fikura sita iwas soib kali kayak itu lagu itu cekel yoni nah ini wakaf aku yang mandek paham pula mantuk coke pi ya ini ngaji sekolah kecil direwangi ora sing ngenten niku teko gejri mau rasane sok perkara dok seri ini nak kata sing hafid doang niku nak mau sekolah seperti buat pas wajib wakaf tuh jarang wakaf 12 soalnya ya cepet gitu nah ini nak wajib wakaf nih udah wakaf Nah kados kira-kira niku kadang-kadang cocok babas-babas niku nggih. Kok apa sing katakan buat wajib wakaf niku nah nggih. nah wajib wakaf itu Soalnya sing buah baca langsung ramah Sampai sambaan apa? Ini kira ini sambaan. Betul? Enten malih ampun. Turane bali saiki. Nek kepiye?
Amin. Allahumma khairu ma bisma wa Allahumma salli ala sayyidina wa ala sayyidina wa ala Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wa al-afiyah. Allahumma hafidh lana iman wa jami'u fi qulubina wa qadid lana al-qawli wa ja'alna min ar-rasulin. Allahumma qadidna bima rasuluna wa bima rasuluna Rabbana khablana min asatina wa ta'ayyid. Allahumma hafidh husnul khatimah. Allahumma hafidh husnul khatimah. Allahumma hafidh husnul khatimah wa taqabbal minna islam wa taqabbal minna islam. Rabbana la tatalana fi maqamina rabban illa khafatah wa la aitan illa satatah wa la haman illa fatah wa la bainan illa qadaitah wa la mailan illa safaitah wa la jahlan illa alita wa la tiflan illa taqitah wa aslahah wa la hajatan min hawaijikum illa qadaitah wa satatah ya rabbal alamin. Allahumma yassir umurana wa asrafna wa nabiyana wa khtim bis salihati amalna. Allahumma dafa'na muslimin wa ahlana wa salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawah niki nek jarok setengah wulan malih nggih. Nggih.